Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Farmasi C yang beranggotakan saya sendiri Ripka Febriana, rekan saya Egy Melia, Septi Angelia, Mita Nurjanah, dan Fiona Dwi Wulandari. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi tentang kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang parasit di Pilobotrium latum. Next, taksonomi di Pilobotrium latum. Diplobotryum latum berasal dari kingdom Animalia, phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Pseudopilidae, famili Dipilobotidae, genus Dipilobotrium, dan spesies Dipilobotrium latum. Selanjutnya pemaparan materi akan saya serahkan kepada rekan saya, Jimil ya. Baik, pengertian dari Dipilobotrium latum merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang dapat menyebabkan penyakit dipilobotriasis. Habitat dari cacing ini yaitu usus halus terutama ileum. Hospes definitif cacing ini adalah manusia, anjing, kucing, babi, beruang, anjing laut, ikan paus, singa laut. Hospes intermedier 1 yaitu golongan Copepoda antara lain genus Cyclops dan Diaptomus. Sedangkan hospes intermedier 2 yaitu ikan salmon. Nama lain cacing ini adalah cacing pita ikan, the fish tapeworm, Taenialata, broad tapeworm, dan Dipotriocephalus latus. Slide selanjutnya. Adapun siklus hidup dari Dipilobotrium latum, telur yang belum berembrio keluar bersama tinja. Jika telur berada di air akan mengalami embrionisasi dalam waktu sekitar 8-20 hari, menghasilkan oskosper yang berkembang menjadi Coracidia atau onkosper yang bersilia. Dimakan hospes intermediar 1, Coracidia kehilangan silia, menembus dinding usus dan berkembang menjadi larva prosesersoid. Dimakan hospes intermediar 2 atau ikan kecil. Larva prosesersoid bermigrasi ke dalam daging ikan dan berkembang menjadi larva plerosersoid atau sparganum. Larva plerosersoid merupakan bentuk infektif bagi manusia. Karena manusia umumnya tidak makan ikan kecil, ini tidak mewakili sumber infeksi ikan kecil. Dimakan oleh ikan yang lebih besar, sparganum. Dapat bermigrasi ke otot-otot ikan besar. Manusia dapat terinfeksi jika memakan ikan mentah atau setengah matang. Larva plerosersoid berkembang menjadi dewasa dan tinggal di usus halus cacing dewasa, menempel pada mukosa usus dengan menggunakan 2 jalur bilateral atau botria pada skole. Next. Berikut gambar dari siklus hidup di latum. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Septi Angelia. Morfologi. Yang pertama, cacing dewasa berukuran 3-13 meter, terdiri dari 3000 proglotit kuning gading, kuning abu-abu. Yang kedua, scolex panjang 12 mm, lonjong seperti sendok, mempunyai celah isap atau lekuk dalam kurung keduanya. Yang ketiga, proglotit berbentuk empati persegi panjang, porus genitalis terletak ventromedial sehingga terlihat seperti kancing baju. Ovarium terdiri dari 2 lobus pada proglotit. Hamil rahim berkelok-kelok seperti bentuk roset. Yang keempat, proglotit dari proksimal ke distal. Yang kelima, proglotit imatur. Yang keenam, proglotit dewasa. Yang ketujuh, proglotit hamil. Berikut gambaran dari cacing parasit latum. Bisa lihat di sini. Telur delatum yang pertama berbentuk lonjong, yang kedua ukuran panjang,
55 mikrometer. Yang ketiga 76 mikrometer dan panjang dan lebar 41 sampai 56 mikrometer. Yang keempat, dinding tipis terdapat tonjolan pada salah satu kutubnya berwarna kuning coklat berisi sel telur. Yang kelima, operkulum kurang jelas pada satu kutub. Kutub lain di penebalan kulit telur. Yang keenam, setiap hari satu proklotit sampai 1 juta telur. Next. Gejala klinis. Yang pertama dapat menjadi infeksi yang berlangsung lama atau beberapa dekade. Yang kedua, sebagian besar infeksi tidak ditunjukkan gejala. Yang ketiga, manifestasi dapat meliputi ketidaknyamanan perut, diare, muntah, dan penurunan berat badan. Yang keempat, kekurangan vitamin B12 dengan anemia pernisiosa dapat terjadi. Yang kelima, infeksi masif dapat penyebab obstruksi usus. Yang keenam, migrasi proklotit dapat penyebab kolesistitis atau kolangitis, peradangan kantong empedu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mita Nurjana. Pencegahan dan pengobatan jika terinfeksi. Menjaga sanitasi dengan tidak buang air besar sembarangan, tidak memakan ikan mentah atau setengah matang. Pengobatan praziquantel dengan dosis untuk dewasa 1-10 mg per kilogram BB secara oral dalam terapi dosis tunggal. Dosis untuk anak-anak sama dengan dosis dewasa. Dalam kurung catatan, praziquantel harus diminum dengan cairan selama makan. 2. Alternatif bisa menggunakan obat nisclosamide dengan dosis dewasa 2 gram secara sekali oral. Anak-anak 50 mg per kilogram BB. Maksimal 2 gram secara oral. Catatan nisclosamide harus dikunyah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.